Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما ووفقنا عملا صالحا وافتح علينا بفتوح العارفين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita, dan di antara nikmat yang paling utama adalah nikmat di mana Allah Subhanahu wa taala menjaga iman kita, menjaga kesehatan kita dan keafiatan kita, sehingga sampai saat ini kita masih tetap bisa menjalankan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, hadis yang insya Allah akan kita kaji pada pertemuan kali ini, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam at-tuhuru syatrul iman walhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani atau tamla'u ma bainas samawati wal ardi wassalatu nurun wassadaqatu burhanun wassabru diya'un wal qur'anu hujjatun laka au 'alaika kullun nasi yaghdu faba'i'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dari Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersuci adalah separuh keimanan. Ucapan alhamdulillah pahalanya memenuhi timbangan. Dan ucapan subhanallah walhamdulillah, pahala keduanya memenuhi apa yang di antara langit dan bumi. Salat adalah sinar. Sedekah adalah bukti. Sabar adalah cahaya. Dan Al-Quran adalah hujjah bagimu, yakni yang menyelamatkanmu, atau hujjah atasmu, yakni mencelakakanmu. Setiap manusia keluar di pagi, ya, di waktu pagi, lalu menjual dirinya untuk memerdekakan atau menyelamatkannya dari api neraka atau membinasakannya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Di dalam hadis ini ada banyak nasihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada banyak mutiara-mutiara hikmah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ingin kita petik satu persatu. Yang pertama adalah at-tuhuru syatrul iman. Bersuci adalah separuh keimanan. At-tuhur, dalam bahasa Arab ada tuhur dan ada tohur. Ya. Tuhur adalah
perbuatan, ya, bersuci itu namanya tuhur. Tapi kalau tohur itu namanya sifat yang ataupun alat untuk bersuci. Oleh sebab itu air itu dinamakan sebagai tohur. Ya, air yang mutlak itu adalah air yang tohur, yaitu suci dan mensucikan. Ya, nah maka beda apa? Beda harokat pada poknya itu membedakan artinya. Tuhur artinya bersuci. Tohur artinya alat untuk bersuci, yaitu air. Ya, sama seperti wakud dan wukud. Ya, wakud dan wukud. Ya, kalau wukud itu mengisi minyak, tapi kalau wakud itu bahan bakar minyaknya itu. Oleh sebab itu di dalam Al-Quran disebutkan wattaqun narallati waquduha. Waqud. Nah, waqud itu artinya bahan bakar. Ya, artinya alat yang membakar itu namanya waqud. Nah, maka tohur itu adalah air untuk bersuci. Nah, tuhur itu adalah perbuatan, ya, perbuatannya di dalam bersuci atau mensucikan, ya, perbuatan bersuci itu namanya tuhur. Nah, itu adalah kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam separuh keimanan, ya, separuh keimanan. Oleh sebab itu kita melihat kalau kita belajar ilmu fikih, maka pembahasan yang pertama diajarkan kepada kita adalah babut toharoh. Karena memang kesucian itu adalah asas dari Islam. Dan itu menunjukkan bahwa orang Islam itu harus bersih. Ya, an-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu adalah bagian dari iman. Ya, maka orang yang tidak bersih itu artinya orang yang imannya itu berkurang, terkikis. Ya, karena kebersihan itu seharusnya menjadi sifat yang melekat dan menjadi bagian dari orang yang beriman. Ya. Nah, apa yang dimaksud dengan bersuci di sini? Nah, bersuci ataupun toharoh ini ada tingkatan-tingkatannya, ada macam, ya, atau jenis-jenisnya. Nah, kalau di dalam fikih, di dalam syariat, toharoh itu adalah bersuci dari hadas dan najasah, dari najis. Ya, bersuci dari hadas dan najasah. Dari hadas itu ada hadas kecil dan ada hadas besar. Hadas itu apa sebenarnya? Hadas itu adalah uh, bukan sesuatu yang bisa dilihat. Tapi hadas itu adalah perkara yang maknawi, yang abstrak. Artinya bukan sesuatu yang indrawi, tidak bisa dilihat. Ya, oleh sebab itu hadas itu kan sesuatu yang kalau di dalam fikih itu yang keluar dari dua jalan, ya. Itu hadas dianggap oleh syariat sebagai hadas. Hadas itu artinya apa? Yang membatalkan wudhu. Hadas itu bisa dilihat nggak? Nggak bisa dilihat. Ya, tetapi syariat menganggap sesuatu yang keluar, ya, ataupun keluar dari dua jalan, ya, dari dua kemaluan atau tidur itu sebagai perkara yang membatalkan wudhu. Oleh sebab itu kita hadas, keluar angin, ya, yang dibasuh apa? Yang dibasuh kan wajah, tangan, kepala, kaki, bukan yang tempat keluarnya. Nah, itu artinya bahwa hadas itu bukan sesuatu yang uh, memiliki wujud sebenarnya, tetapi ada suatu makna dianggap sebagai syariat sebagai penghalang bagi sahnya solat. Ya, kalau tidak ada rukhsah.
Nah, ada hadas ini, ada hadas yang kecil, yaitu apa? Hadas itu seakan-akan, misalnya, jadi kalau kita ilustrasikan seperti ini, ketika orang misalnya keluar angin, setelah berwudu keluar angin, ya, maka seakan-akan ada hadas di wajahnya, di tangannya, di kepalanya, dan di kakinya. Ya, nah, maka untuk menghilangkan hadas tersebut kita berwudu. Ya, jadi seakan-akan misalnya kalau kita hadas itu tiba-tiba warna beberapa anggota tubuh berubah, misalnya hijau. Ini kalau kita ilustrasikan. Nah, maka untuk menghilangkan warna hijau tersebut atau hadas tersebut, maka kita berwudu, membasuh anggota wudu, yaitu wajah, tangan, kepala, dan kaki. Nah, kemudian ada hadas besar. Hadas besar itu artinya hadasnya ini bukan hanya di sebagian anggota tubuh, ya, tetapi di seluruh anggota tubuh. Oleh sebab itu tidak cukup dengan berwudu, tetapi dengan mandi. Ya, jadi seakan-akan kalau hadas besar itu semua tubuhnya menjadi hijau atau menjadi biru. Nah, untuk menghilangkan warna itu, maka dibasuh ataupun dicuci ataupun dengan mandi. Nah, ini kemudian itu dilakukan apabila ada tohur, yaitu ada alat untuk bersuci, yaitu air. Baik. Kalau tidak ada alat untuk bersuci, artinya tidak ada air, maka bisa diganti dalam keadaan darurat dengan air, diganti dengan apa? Bukan wudhu. Air diganti dengan debu, ya, dengan debu. Tetapi dia tidak menghilangkan hadas, ya, yaitu dengan debu. Ya, kalau air kita menggunakan air namanya wudhu atau mandi. Kalau menggunakan debu namanya tayamum. Dan cara tayamum dari hadas kecil atau hadas besar sama, ya, sama. Ya, karena dulu ada seorang sahabat bernama Ammar bin Yasir. Suatu malam dia bermimpi, paginya nggak nemukan air. Akhirnya nggak tahu cara tayamum. Akhirnya apa? Berguling-guling jadinya nih. Berguling-guling di debu, di tanah. Akhirnya datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kata. Tadi saya tayamum dengan cara berguling-guling di atas debu, katanya. Akhirnya Rasulullah ajarkan, inna ma yakfika, sebenarnya cukup dengan engkau mengusap wajah dan tanganmu saja. Ya, jadi sama. Nah, jadi tayamum ini sebenarnya bukan mengangkat hadas. Jadi hadas itu tetap ada, ya, tapi kita diberikan keringanan untuk sholat dalam keadaan hadas setelah kita tayamum. Oleh sebab itu niat di dalam tayamum itu kan bukan lirafil hadas, ya enggak? Tapi listibahatis sholah, ya, untuk membolehkan kita sholat. Tetapi di dalam syariat tetap saja dianggap sebagai bersuci. Ya, artinya walaupun hadas masih ada, tetapi sudah dianggap suci dan boleh untuk sholat. Ya, dan itu pun sholatnya hanya boleh sholat satu fardu saja. Ya, ya, dan beberapa sholat sunnah. Nah, ini di dalam syariah, ya, toharoh itu bersuci dari hadas atau najasah. Nah, kalau najis ini ya perkara yang najis itu harus kita apa? Kita basuh dengan air atau dengan turop juga. Kalau nggak ada air maka dengan kalau tidak ada air maka dengan debu, ya, atau kalau tidak ada dengan debu, atau kalau istinja dengan batu, ya, atau hal-hal yang kasar yang bisa menghilangkan zat dari najis tersebut, ya. Nah, itu di dalam hukum fikih. Nah, kemudian ada bersuci tingkatan kedua, ya, tapi tentu ini tidak dibahas di dalam ilmu-ilmu fikih. Nah, tapi ini dibahas di dalam tasawuf. Nah, karena bersuci di sini ada bersuci, ya, yang hissi, ya,
yaitu mensucikan anggota tubuh, bersuci secara zahir, yaitu mensucikan anggota tubuh kita dari kotoran-kotoran dan dari najis. Ya. Yang kedua, mensucikan anggota tubuh dari kotoran-kotoran maknawi. Dari kotoran-kotoran maknawi itu artinya apa? Kotoran-kotoran maknawi artinya bukan kotoran yang bisa dilihat, tidak memiliki wujud fisik. Ya. Apa yang dimaksud dengan kotoran-kotoran maknawi di sini? Yang dimaksud adalah perbuatan dosa. Nah, dosa itu kan kotoran juga, ya, sesuatu yang perbuatan kotor, yaitu perbuatan yang uh, tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala atau perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha thayyibun wa la yaqbalu illa thayyib. Allah itu maha suci dan tidak menerima kecuali yang suci. Nah, maka apabila ada perbuatan-perbuatan kotor, ya, maka kita harus membersihkan diri, mensucikan diri. Nah, itu di sini hadas, ya, kalau kita katakan sebagai hadas, tapi hadas maknawi, ya, itu bisa setiap anggota tubuh ini ada kotoran masing-masing, khususnya anggota tubuh yang berapa? Anggota tubuh berapa? Pos-pos perbuatan maksiat itu di dalam tubuh kita itu di mana? Ya, lidah atau mata, telinga, tangan, kaki, kemaluan, perut, ada berapa? 7. Nah, maka itu harus kita bersihkan. Ya, mata, ya, kotorannya adalah melihat kepada apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Telinga juga mendengar, ya, mendengar apa yang diharamkan oleh Allah, mendengar ghibah, mendengar fitnah, mendengar gosip, ya. Mata juga demikian, ya. Tangan, ya, berbuat perbuatan, ya, yang haram, menyakitkan, mencuri, memukul dengan tanpa kebenaran, membunuh, itu kotoran-kotoran tangan, ya. Kotoran-kotoran perut apa? Memakan yang haram, ya. Kotoran kemaluan, berzina. Kotoran kaki, melangkah menuju maksiat, ya. Menendang orang dengan tujuan menyakiti, ya. Nah, maka semuanya itu adalah kotoran-kotoran, ya. Kotoran lisan apa? Ya tadi, ghibah, fitnah, ya, gosip, ya, eh, dan lain-lainnya. Nah, maka itu harus kita bersihkan. Cara membersihkannya, alat untuk membersihkannya apa? Cara bersucinya bagaimana? Ya, kalau hadas tadi kan kita basuh dengan air, wajah. Ya, kalau anggota hadas itu yang dicuci itu ada 4 anggota tubuh saja, ya, di dalam hadas. Ya. Nah, kalau bersuci secara maknawi ini, cara mensucikannya bagaimana? Bertaubat dan beristighfar, memohon ampun kepada Allah dan bertaubat. Apa beda antara taubat dan istighfar? Kalau istighfar itu memohon ampun kepada Allah. Kalau taubat itu artinya apa sebenarnya? Kembali kepada Allah. Ya, kembali kepada Allah dengan kita menyesali perbuatan-perbuatan buruk yang telah kita lakukan. Jadi orang berbuat dosa itu seakan-akan menjauhkan diri dari rahmat Allah. Nah, maka bertaubat itu artinya kembali ke dalam pangkuan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Innallaha yuhibbu at-tawwabin. Ya, mencintai orang-orang yang kembali ke dalam pangkuan rahmat dan ketaatan kepadanya. Nah, setelah bersuci dari hadas, kemudian bersuci dari kotoran-kotoran maknawi, ya. Setelah itu ada tingkatan yang ketiga, ya. Tingkatan yang ketiga bersuci, yaitu apa?
mensucikan hati. Ya, kalau tadi mensucikan badan, pertama dari kotoran-kotoran hadas dan kotoran-kotoran fisik. Kemudian yang kedua, membersihkan anggota tubuh juga dari kotoran-kotoran yang maknawi. Ya, maknawi itu artinya apa? Bukan sesuatu yang memiliki wujud fisik. Coba, misal mencuri, mencuri itu bisa dilihat nggak? Oke, mencuri itu bisa dilihat nggak? Oke, misal ini ada handphone di atas meja, diambil. Ini mengambil ini apa namanya? Lah, ini kan punya saya, kok dikatakan mencuri? Sama, perbuatannya sama, mengambil. Yang membedakan apa? Kalau ini milik saya, maka itu bukan mencuri. Kalau ini milik orang, maka itu mencuri. Jadi nggak bisa dilihat. Yang dilihat adalah gerakan tangan. Gerakan tangan. Nah, tetapi yang membedakan gerakan itu adalah gerakan baik atau buruk adalah ya ininya yang diambil itu apa gitu. Ya, ya sama seperti menikah dan berzina. Apa bedanya? Nggak ada dari segi perbuatan nggak ada bedanya. Ya, tetapi ini mengikut cara syariat, yang ini mengikut hawa nafsu. Ya, berjalan, berjalan ini adalah perjalanan menuju taat. Jalan ini adalah menuju maksiat. Yang membedakan apa? Padahal sama-sama keluar rumah. Yang membedakan adalah tujuannya. Oleh sebab itu, ini bukan sesuatu yang sebenarnya tidak bisa dilihat. Yang dilihat itu adalah gerakannya. Tapi hukum dari gerakan itu, itulah yang dinamakan dengan ketaatan atau maksiat. Oleh sebab itu, ini hanya sekedar maknawi. Artinya kita hanya bisa memahami dengan akal. Tapi tidak bisa dilihat dengan mata. Nah, kemudian tingkatan yang ketiga daripada bersuci ini adalah mensucikan hati dari kotoran-kotoran hati juga, dari kotoran-kotoran batin. Ya. Apa kotoran-kotoran batin itu? Yaitu penyakit-penyakit kotoran-kotoran hati. Kotoran-kotoran hati itu seperti apa? Hasad, ya, iri, sombong, angkuh, ria, takabur, ya, benci, ya, dan seumpamanya. Ya. Nah, itu adalah kotoran-kotoran hati yang harus dibersihkan. Sebagaimana tadi, sholat tidak akan sah kalau masih ada kotoran-kotoran, maka ibadah juga tidak akan diterima kalau masih ada kotoran-kotoran itu. Ya. Ketika kita mau beribadah, kotorannya apa? Kotorannya adalah ria, kotorannya adalah ujub. Maka kita harus bersihkan. Karena kalau kita sholat, ya masih ada kotoran itu, Allah nggak akan terima. Karena kita sholat tidak ikhlas. Ria itu artinya kita sholat ataupun beribadah supaya dilihat orang, supaya dipuji orang. Maka Allah tidak akan menerimanya. Maka itu juga wajib kita bersihkan. Oleh sebab itu Imam Ghazali mengatakan mempelajari ilmu tentang hati itu hukumnya fardu ain. Sama seperti kita mempelajari mempelajari fikih yang berkaitan dengan fardu ain, kewajiban-kewajiban sholat, puasa, zakat. Hukumnya sama, ya. Karena kalau kita tidak belajar itu, ya kita tidak akan bisa beribadah dengan cara yang benar, sehingga ibadah kita tidak diterima. Dan demikian juga kalau kita tidak mempelajari tentang penyakit-penyakit hati dan bagaimana cara membersihkannya, ya maka itu berpotensi ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang mungkin dia ikhlas beribadah, tetapi di dalam hatinya ada kotoran yang bernama hasad. Sehingga walaupun ibadahnya diterima, tapi terbakar.
oleh sifat hasad. Iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hataba. Jauhilah hasad karena hasad ini akan membakar amal-amal soleh sebagaimana api membakar kayu bakar. Nah, oleh sebab itu kita harus betul-betul tahu apa penyakit-penyakit hati dan bagaimana cara membersihkannya. Dan ilmu tentang itu bisa kita pelajari di dalam ilmu tasawuf. Oleh sebab itu, kata Imam Ghazali, belajar tentang ilmu hati itu hukumnya fardu ain. Sama seperti belajar ilmu tentang sholat, puasa, zakat. Ya, artinya belajar ilmu tasawuf itu hukumnya fardu ain. Ya, ya. Apakah tasawuf itu artinya thariqat saja? Tidak, artinya ilmu yang mempelajari tentang akhlak, tazkiyah. Ya, karena tasawuf itu namanya ada ilmu akhlak, itu juga tasawuf. Ada ilmu ilmu tazkiyah, namanya juga tasawuf. Jadi terserah. Yang penting kalau tidak mau menamakan karena ada orang yang anti dengar tasawuf, ya udah nggak usah sebut tasawuf, sebut saja tazkiyatun nafsi. Ya, mensucikan diri itu juga fardu fardu ain. Tapi ilmu tazkiyatun nafsi itu oleh para ulama disebut sebagai ilmu tasawuf, sama seperti ilmu untuk mempelajari ilmu tentang sholat, tentang puasa itu dinamakan ilmu fikih. Ilmu untuk mempelajari tata bahasa dinamakan ilmu nahu. Jadi sebenarnya itu hanya sekedar penamaan saja. Ya. Nah, maka setelah membersihkan diri dari hati, membersihkan hati dari kotoran-kotoran yang batin juga, nah maka setelah itu cara membersihkannya apa? Cara membersihkannya apa? Bagaimana? Nah, kalau tadi bersuci dengan cara bersuci dari hadas dengan cara berwudu, dari hadas besar dengan cara mandi, bersuci daripada mensucikan anggota tubuh dari kotoran-kotoran maknawi dari dosa dan maksiat dengan cara istighfar dan taubat. Mensucikan hati dengan banyak berzikir, banyak bersalawat, rajin beribadah. Jadi semua ibadah itu sebenarnya tujuannya adalah untuk mensucikan hati. Oleh sebab itu solat, misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya solat itu di antara buahnya adalah mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Artinya otomatis dengan solat yang benar itu akan membersihkan anggota tubuh kita. Ya, puasa, la'allakum tattaqun. Berzakat, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum biha wa tuzakkihim biha. Ambillah zakat dari mereka, sedekah uang wajibah dari mereka. Untuk apa? Untuk mensucikan mereka. Mensucikan mereka dari apa? Mensucikan mereka ataupun mensucikan harta mereka dari syubhat-syubhat, mungkin ada haram yang masuk, dibersihkan dengan zakat. Atau mensucikan hati dari apa? Dari sifat tamak, dari sifat cinta dunia, dari sifat bakhil, pelit, dan lain sebagainya. Dengan berzakat, dengan bersedekah, maka hati akan menjadi bersih. Jadi semua syariat, ya, ibadah yang Allah syariatkan itu tujuannya adalah untuk mensucikan hati, supaya kita datang kepada Allah nanti dengan hati yang bersih, karena Allah tidak menerima nanti ya seorang hamba kecuali yang datang kepadanya dengan hati yang bersih. Ya, bukan hanya sekedar membawa ibadah yang banyak, pahala yang banyak. Apa arti semua itu kalau datang kepada Allah dengan hati yang kotor? Allah nggak akan terima. Ya. Nah, kemudian level yang keempat, ya, bersuci level 4. Nah, ini bersucinya orang-orang khusus, yaitu para nabi, para wali, orang-orang yang didekatkan derajatnya di sisi Allah, yaitu apa? Mensucikan hati dari selain Allah. Karena selain Allah itu adalah kotoran yang melalaikan kita dari Allah.
ya, mensucikan hati dari selain Allah. Artinya apa? Di dalam hati itu hanya ada Allah, dan itu adalah puncak dari cinta kepada Allah, di mana tidak ada di dalam hati selain Allah, ya, yaitu mensucikan sir. Kalau dalam bahasa tasawufnya itu sir itu adalah bagian terdalam dari hati itu, ya, ya. Yang tempatnya cinta, tempatnya mahabbah, tempatnya musyahadah itu adalah sir. Nah, itu dibersihkan sehingga tidak ada di dalam hati melainkan Allah. Nah, kalau udah di dalam hati itu hanya Allah, maka setiap perbuatannya pasti karena Allah. Ya, karena Allah, untuk Allah, di dalam, ya, ridho Allah. Ya. Nah, maka itu uh, at-tuhuru syatrul iman. Oleh sebab itu dikatakan bersuci itu adalah syatrul iman, separuh dari keimanan. Ya, artinya kalau iman itu dibagi dua, separuhnya itu adalah bersuci, separuhnya itu adalah beriman, meyakini, ya, berakidah kepada, meyakini Allah Subhanahu wa taala, mengimani Allah. Ya, artinya nggak cukup orang itu hanya beriman kepada Allah, tapi juga dia harus bersuci. Ya. Nah, jadi itu sekali lagi 4 tingkatan dari bersuci. Jadi ada bersuci secara syariah, ada bersuci secara thariqah, ada bersuci secara haqiqah. Ya, tadi bersuci yang pertama itu syariah di dalam hukum fikih. Yang kedua ini thariqah. Kedua dan ketiga ini thariqah, yaitu mensucikan apa tadi? Anggota tubuh dari dosa-dosa, kemudian membersihkan hati dari apa? Dari penyakit hati. Itu di dalam thariqah. Kemudian haqiqah, mensucikan hati, ya, dari segala sesuatu selain Allah. Keluarkan, ya, sehingga dia tidak berbuat kecuali karena Allah, tidak membenci kecuali karena Allah, tidak mencintai kecuali karena Allah. Ya, sehingga orang berbuat semuanya karena Allah, dan itu yang kita diktekan hati kita di dalam setiap solat kita. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, itu yang kita berupaya untuk mendikte hati kita supaya betul-betul segala sesuatu selain Allah itu keluar. Sehingga hidup, mati, ibadah, perbuatan, semuanya lillahi rabbil alamin. Baik. Kemudian yang kedua, ya, setelah jadi di sini banyak poin di dalam hadis ini yang mengumpulkan sebenarnya semua kebaikan yang ada di dalam Islam itu masuk di dalam hadis ini, ya. Yang kedua adalah keutamaan berzikir dengan alhamdulillah atau subhanallah walhamdulillah. Nah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan, beliau bersabda walhamdulillah, ucapan atau zikir alhamdulillah, bayangkan satu ucapan, satu kata, ya, satu kata, tetapi pahalanya tamlaul mizan, timbangannya itu langsung penuh. Penuh itu artinya apa? Udah nggak muat, udah nggak kosong lagi, udah penuh. Sekali mengucapkan alhamdulillah, timbangannya langsung penuh. Ya Allah, ringan, satu kata. Kenapa? Karena kata ini, zikir ini adalah kata ataupun ucapan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Allah memulai Al-Qur'an dengan alhamdulillahirabbil alamin, dengan pujian. Allah suka pujian dan suka dipuji. Innallaha yuhibbu an yuhmad. Allah suka untuk dipuji. Maka siapa yang memujinya, maka pasti dicintai dan disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau Allah sudah suka, sudah mencintai orang tersebut, maka amalnya yang sedikit saja alhamdulillah itu dapat memenuhi timbangan. Ya.
Bahkan alhamdulillah ini cocok dibaca untuk dalam segala situasi dan kondisi. Ya, kalau kita memuji orang, kita biasanya puji kalau dia baik atau dia memberikan kebaikan kepada kita. Tapi kalau ada keburukan yang dia berikan kita, maka bukan memuji tapi memaki. Ya kan? Tapi kalau Allah, semua yang baik atau yang buruk, alhamdulillah. Ya, karena buruknya itu adalah menurut seperti yang sering kita jelaskan, itu menurut pandangan kita. Tapi hakikat apa yang datang daripada Allah semuanya adalah baik. Oleh sebab itu, para ulama mengatakan, alhamdulillahilladzi la yuhmadu ala makruhin siwa. Segala puji bagi Allah yang tidak layak dipuji atas sesuatu yang tidak baik kecuali Allah. Ya. Artinya sesuatu yang tidak disukai, artinya atas sesuatu yang tidak kita sukai terjadi kepada kita ucapkan juga alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Sakit, alhamdulillah. Untung, alhamdulillah. Rugi, alhamdulillah. Alhamdulillah orang Indonesia itu nggak ada ruginya. Untung semua. Untung nggak mati, untung nggak begini, untung nggak begini. Itu sudah sesuatu hal yang baik sebenarnya. Artinya apa? Selalu melihat kebaikan di dalam setiap. Secara tidak sadar itu kita sudah diajarkan oleh para ulama kita terdahulu dan oleh orang-orang tua kita, artinya untuk selalu melihat keuntungan di dalam setiap kerugian, kebaikan di dalam setiap keburukan. Untung nggak begini, untung nggak begitu, untung ya. Nah, artinya apa? Supaya kita selalu mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah ya, walaupun begini tapi masih bisa begini gitu. Ya, walaupun nggak punya apa-apa tapi punya ini. Ya. Nah, maka alhamdulillah kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tamlaul mizan, nggak tanggung-tanggung loh, langsung memenuhi timbangan seorang hamba. Ya. Mau lebih banyak lagi kata Rasulullah, wa subhanallah walhamdulillah tamlaani ma bainas sama'i wal ard. Subhanallah ya, dan alhamdulillah bukan hanya sekedar memenuhi timbangan, tetapi memenuhi apa yang ada di antara langit dan bumi. Bayangkan jarak langit dan bumi itu berapa? Nggak kebayang, nggak masuk hitungannya dalam akal kita. Coba. Ya, kalau ada bintang-bintang yang kita lihat itu ternyata cahayanya itu sampai kepada kita itu, padahal bintang itu udah nggak ada. Udah miliaran tahun kecepatan cahaya. Lah kalau dalam 1 detik kecepatan cahaya itu 360 kilometer dalam 1 detik, lah kalau 1 hari kecepatan cahaya, nggak bisa kita bayangkan. Tetapi, Masya Allah, ucapan yang ringan ini, subhanallah. Ya, kenapa? Karena ini juga kata yang disukai oleh Allah. Yang artinya apa? Maha suci Allah. Yang artinya kita mensucikan Allah. Apakah Allah itu nggak suci sehingga kita sucikan? Bukan itu artinya. Mensucikan Allah artinya meyakini kemahasucian Allah. Atau artinya kita mensucikan hati kita dari keyakinan yang tidak layak kita yakini atas Allah Subhanahu wa taala. Ya, mensucikan hati dari akidah yang enggak benar, mensucikan hati dari keyakinan yang enggak benar, mensucikan hati dari keraguan kepada Allah Subhanahu wa taala, mensucikan hati daripada meyakini sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu arti mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala juga mensucikan dirinya sendiri di dalam Al-Qur'an. Maka Allah suka apabila hamba mengucapkan zikir tersebut. Ya, pahalanya bukan sekedar memenuhi timbangan, tetapi memenuhi apa yang ada di langit dan bumi. Itulah sebabnya subhanallah, kenapa ya hamba-hamba yang beriman kepada Allah walaupun amal mereka sedikit, umur mereka sedikit, tapi balasannya nggak tanggung-tanggung. Ya, kenikmatan di sorga yang tiada akhir, kenikmatan juga yang nggak ada batasnya. Padahal perbuatan terbatas, umur terbatas, tetapi pahalanya nggak ada batasnya. Subhanallah. Kenapa? Karena di dalam terkadang setiap amal yang kecil Allah memberikan pahala yang nggak ada batasnya.
Ya. Karena Allah tahu hamba ini sangat lemah, sangat kecil, sangat kerdil, nggak bisa berbuat apa-apa, tetapi perbuatan yang kecil itu diterima dan dijadikan besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di dalam hadis lain Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, kalimatani. Ada dua kata. Khafifatani 'alal lisan, ringan untuk diucapkan oleh lisan, tsaqilatani fil mizan, tapi berat timbangannya, habibatani ilar rahman, dan sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahi il azim. Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Berat enggak? Hah? Berat bagi yang malas. Tapi kalau orang sudah suka berzikir, ringan, maka pahalanya Masya Allah, nggak tanggung-tanggung. Habibatani ilar rahman, sangat dicintai oleh Allah, maka orang yang berzikir dengan zikir itu juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah, ada seorang syekh bercerita, datang kepadanya seseorang meminta nasihat, tolong berikan saya nasihat untuk beramal dengan satu amal yang bisa saya lazimi dalam hidup saya, yang bisa saya jaga, pelihara dalam hidup saya. Artinya saya bisa melakukannya dengan mudah. Akhirnya dia berpikir, ini apa ini? Disuruh sholat dan lain sebagainya, itu sudah artinya yang tidak terasa berat, tetapi pahalanya besar. Akhirnya dia teringat dengan hadis tersebut, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalimatani khafifatani 'alal lisani, thaqilatani fil mizani, habibatani ir-rahman, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Amalkan ini katanya. Amalkan itu katanya. Hafalkan dan amalkan katanya. Akhirnya Masya Allah, selalu dia lazimi, selalu dia istiqomah untuk berzikir dengan zikir tersebut, dan hadisnya juga dia hafal, dan setiap ketemu dengan orang dia ajarkan hadis tersebut. Ketemu dengan orang sebelum ngobrol, sebelum ngobrol dia apa? Dia bilang, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatani khafifatani 'alal lisan, tsaqilatani fil mizan, habibatani ilar rahman, subhanallah wa bihamdi subhanahu. Setiap ketemu orang pasti diajak ngobrol, obrolannya adalah itu. Ya, atau memulai perbicaraan pasti dengan hadis itu. Akhirnya suatu hari dia sakit parah, koma, masuk rumah sakit. Ya, berhari-hari koma. Ketika dia sadar, kebetulan di sampingnya ada dokter. Dia sadar sebentar dan mengatakan apa? Dok, katanya. Dok, katanya, kalimatani khafifatani 'alal lisan, tsaqilatani fil mizan, habibatani ilar rahman, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Terus pergi. Ya. Jadi Allah menutup hidupnya dengan zikir yang dia cintai. Ya, artinya apa yang kita lazimi, apa yang kita istiqomah lakukan, Allah akan menutup hidup kita dengan cara seperti itu. Man syabba ala syai'in mata alaihi. Barang siapa yang terbiasa melakukan sesuatu, dia akan mati dalam keadaan melakukan sesuatu tersebut. Oleh sebab itu, kalau orang yang taat, orang yang baik, insya Allah Allah akan matikan dalam keadaan perbuatan baik tersebut. Ya, nah, maka ini memang sederhana sekali, ringan sekali, bahkan mungkin sering disepelekan oleh orang, ringan. Tetapi di sisi Allah nggak ada namanya sepele. Bahkan ini adalah sesuatu yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini nanti ibu-ibu kalau ketemu orang, sebelum mulai ngobrol, sebelum mulai bicara-bicara, sampaikan dulu hadis ini. Kalifatani, ya, khafifatani 'alal lisani, saqilatani fil mizani, habibatani ilar rahman, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Ya. Nah, insya Allah, insya Allah, ya, Allah akan menutup hidup kita dengan kebaikan biiznillah, atau diberikan husnul khatimah. Ya. Ya, sama juga subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim, atau subhanallahi walhamdulillah. Ini adalah zikir yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma baina as-samawati wal ard, memenuhi pahalanya, memenuhi antara langit dan bumi.
Nah, maka di sini yang pertama tadi, keutamaan bersuci, ya, memiliki jiwa yang bersih, tubuh yang bersih, lingkungan yang bersih, sifat yang bersih, hati yang bersih. Nah, setelah itu, kalau udah bersih semua, baru dihiasi. Dihiasi dengan apa? Dengan zikir, dengan ibadah, dengan salawat, dengan akhlak yang baik. Jadi setelah bersih-bersih, baru kita berhias-hias. Atau berhias dulu, baru bersih-bersih. Ya, logikanya memang seperti itu, praktiknya seperti itu. Pasti kalau kita mau pakai parfum, mau pakai baju yang bagus, kita kan mandi dulu, bersih-bersih dulu. Ya, coba bayangkan kalau masih keringetan, ya baru dari sawah, tiba-tiba langsung pakai parfum, udah seminggu nggak mandi pakai parfum itu baunya seperti apa? Ya, nggak bisa dibayangkan. Nah maka urutannya bersih-bersih dulu, baru berhias, pakai pakaian yang bersih, ya, uh, menggunakan wewangian dan lain sebagainya. Nah maka zikir ini adalah ibarat, ya, wewangian, ya, uh, menghiasi setelah bersih-bersih tadi, menghiasi diri dengan zikir, dengan salawat, dengan ibadah-ibadah, sehingga, ya, kalau udah bersih, kemudian dihiasi, maka akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan artinya pada penggalan kedua ini itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ingin menegaskan tentang keutamaan berzikir. Ya, dan zikir yang paling sederhana, paling ringan adalah alhamdulillah. Ringan saja alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, dalam segala keadaan, ya. Dalam segala keadaan kita perbanyak ucapkan alhamdulillah. Coba daripada mengeluh, ya, daripada mengeluh kan lebih baik alhamdulillah. Kan hati jadi tenang. Kalau mengeluh itu makin sesak hati itu. Coba kalau ingin mengeluh, alhamdulillah. Ingin mengeluh lagi, alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi lapang hati itu insya Allah. Ya, hati akan menjadi lapang, hati akan menjadi bersinar, hati akan menjadi tenang. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ya, tatmainnul qulub. Ya, ketahuilah, ya, sesungguhnya dengan mengingat Allah, berzikir kepada Allah, hati itu akan menjadi tenang. Ya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga di dalam hadis lain, di dalam mengutamakan keutamaan zikir, beliau bersabda, la amala anja min adzabin nar min zikrillah. Tidak ada amal yang lebih berpotensi menyelamatkan dari api neraka melainkan zikir. Ya. Kalau ditanya amalan apa yang paling menjauhkan daripada api neraka? Zikir. Ya, oleh sebab itu semua ibadah juga tujuannya adalah supaya kita berzikir, supaya kita ingat Allah. Salat, wa aqimis sholata lidzikri. Ya, dirikanlah salat semata-mata untuk mengingatku. Kita bersedekah, yaitu kita juga mengingat Allah, yaitu menjalankan perintah Allah. Ya. Subhanallah walhamdulillah tamla'ani ma bainas samawati wal ardh. Kemudian yang ketiga, wassalatu nur. Ya, salat adalah sinar, salat adalah cahaya. Ya, cahaya apa nih? Cahaya yang akan menerangi hati seseorang, menerangi hidup seseorang, menerangi kuburan seseorang, menerangi perjalanan seseorang di dalam melewati as-sirat yang ada di atas api neraka. Ya. Artinya solat adalah cahaya di dalam segala hal. Oleh sebab itu bayangkan, lihat saja orang yang nggak solat, masya Allah hidupnya gelap. Ya, bahkan kalau melihat wajahnya juga gelap. Ya nggak ada cahaya. Ya, udah gelap, nggak sholat lagi, makin gelap gulita. Ya, ya. Tapi kalau rajin sholat, insya Allah walaupun gelap, tapi
cahaya itu ada gitu. Ya, cahaya itu ada seperti siapa? Sidna Al-Hasan Al-Basri itu beliau orang ya coklat gitu. Tapi murid-muridnya, sahabat-sahabatnya bertanya, kenapa kok wajah Anda bersinar sekali katanya. Ya, bersinar sekali ya itu dengan banyak beribadah, banyak sholat ya. Dan sholat ini adalah satu-satunya amal perbuatan yang akan memenuhi hidup kita dengan kebaikan. Karena selain daripada itu, tidak ada yang memiliki keistimewaan melebihi sholat. Ya artinya kalau orang meninggalkan sholat, artinya apa? Udah, kehidupannya itu akan kosong dari kebaikan. Nah, kenapa? Karena kalau zakat, itu kewajiban berzakat itu berapa kali sehari? Setahun sekali, itu pun kalau sampai nisab. Nah kalau kita cuma ngerjain zakat saja, lah artinya kita akan dapat kebaikan setahun sekali. Berhaji berapa kali? Sekali seumur hidup. Lah kalau kita tidak berbuat kebaikan kecuali haji, artinya kita akan mendapatkan kebaikan hanya sekali dalam hidup saja. Berpuasa berapa kali? Sebulan dalam setahun. Lah kalau kita cuma berpuasa saja enggak sholat, artinya kita hanya dapat kebaikan 30 hari sebulan dalam setahun. Tapi kalau sholat, Masya Allah, bukan berapa kali setahun, bukan berapa kali sebulan, bukan berapa kali seminggu, tapi berapa kali sehari. Ya, coba subuh, artinya 5 kali di dalam sehari. Artinya apa? Belum sempat kotor, belum sempat gelap, udah disinari lagi, udah dibersihkan lagi. Belum sempat kotor, dibersihkan lagi. Belum sempat kotor, dibersihkan lagi. Sehingga tidak ada amal yang dapat memenuhi hidup seseorang lebih daripada apa yang dilakukan oleh sholat. Itulah sebabnya sholat ini adalah satu-satunya ibadah yang langsung diterima oleh Rasulullah dari Allah tanpa melalui perantara Jibril alaihissalam. Kalau ibadah-ibadah lainnya, itu Allah utus Jibril kepada Rasulullah menyampaikan wahyu. Ya, mewajibkan zakat, mewajibkan puasa, mewajibkan haji. Tapi kalau sholat, langsung Rasulullah diundang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ibaratkan itu seperti seseorang diundang langsung ke istana, bertemu langsung dengan raja, diberikan titah langsung tanpa melalui perantara. Nah, maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam diundang langsung oleh Allah Subhanahu wa taala melewati semua batasan alam yang ada sampai ke Sidratul Muntaha yang tempatnya kita nggak bisa bayangkan, ya, yang mana di situ tidak ada makhluk yang bisa sampai kepada tempat itu selain Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Bahkan Jibril pun mengatakan kalau saya maju saya terbakar katanya. Saya melewati batas ini saya terbakar katanya. Tapi Rasulullah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk di sana untuk apa? Untuk menerima hadiah terbesar yang bernama salat. Oleh sebab itu salat adalah hadiah, ya, oleh terbesar Rasulullah daripada perjalanan Mi'raj. Ya, kenapa? Karena inilah yang menghubungkan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala setiap saat. Ya. Nah, maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Was-sholatu nur." Salat itu adalah sinar, salat itu adalah cahaya. Ya. Guru kami di Mesir pernah bercerita, beliau sedang berzikir bersama gurunya dalam halaqah zikir. Kemudian mereka mengalami suatu keadaan di mana di tengah zikirnya itu seakan-akan dari setiap orang itu keluar cahaya sampai ke Ka'bah. Sampai mereka melihat Ka'bah, cahayanya terpancar sampai ke Ka'bah dalam suasana zikir tersebut. Ya. Itu guru Profesor Dr. Habibullah, guru akidah dulu di Al-Azhar. Dia bercerita, jika kami sedang berzikir, tiba-tiba kami melihat dari setiap orang itu seakan-akan ada cahaya yang keluar dari dadanya sampai ke Ka'bah. Akhirnya tiba-tiba
Cahaya itu terputus katanya. Ketika ada seseorang yang masuk. Cahaya itu tiba-tiba sirna ketika ada seseorang yang masuk. Siapa yang masuk itu? Ternyata yang masuk itu di halaqah zikir itu adalah orang yang nggak sholat. Jadi oleh sebab orang yang nggak sholat tersebut, akhirnya apa? Keadaan suasana hati yang melihat cahaya itu langsung redup gitu. Langsung hilang cahaya tersebut. Bayangkan itu dahsyatnya daripada orang dahsyatnya keburukan dari orang yang tidak, atau orang yang meninggalkan sholat. Ya. Oleh sebab itu, satu-satunya ibadah yang nggak bisa digugurkan dalam segala kondisi, itu sholat. Kalau zakat, ya kalau kita punya harta yang sampai nisab berzakat. Kalau nggak sampai, ya udah seumur hidup nggak berzakat, nggak ada masalah. Berhaji, ya kalau nggak mampu, ya udah nggak ada kewajiban. Karena yang wajib itu adalah yang mampu saja. Yang berpuasa, ya juga bisa digugurkan. Bisa kalau udah sama sekali nggak mampu berpuasa, bisa diganti dengan fidyah. Tapi kalau sholat, seburuk keadaan apapun juga nggak bisa digugurkan. Ya, ya nggak bisa berdiri, duduk, nggak bisa duduk, berbaring, nggak bisa menggerakkan anggota tubuh, cukup kedipkan mata, nggak bisa kedipkan mata, cukup dengan hati, nggak bisa dengan hati, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Hanya innalillahi wa inna ilaihi raji'un saja. Di situ gugur kewajiban sholat. Bahkan saat berperang, berkecamuk di tengah medan perang, sholat tetap wajib. Gimana cara sholatnya? Ya sambil berkuda, sambil di atas tank, sambil di itu, Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, sambil tembak sana kini, nggak bisa digugurkan. Itu ibadah sholat. Kenapa? Karena ini adalah ibadah yang sangat istimewa, yang seperti kita jelaskan tadi, ya ibadah yang langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa perantara. Ya. Ya, as-salat nur. Ya, nah maka orang yang kalau dia betul-betul ya menjaga salatnya, hidupnya bercahaya. Ya, hidupnya insya Allah tenang. Ya, insya Allah kebahagiaan pun akan didapat walaupun ya permasalahan-permasalahan bertubi-tubi menyerang, tapi hati tetap lapang. Oleh sebab itu Rasulullah kalau udah mulai gundah, hazaba ila salat, segera ambil air wudhu, langsung salat. Rasa takut, salat. Rasa sedih, salat. Rasa cemas, salat. Khawatir, salat. Jadi pelarian itu adalah salat. Ya, salat. Kemudian yang berikutnya adalah was-shadaqatu burhan. Sodakoh itu adalah burhan. Burhan itu ada artinya apa? Bukti kuat. Bukti atas apa? Bukti kuat atas keimanan seseorang. Sodakoh ini masuk, kategori sodakoh ini masuk di dalamnya zakat, infak, sodakoh. Ya, karena sodakoh ini ada sodakoh wajibah, ada sodakoh tatawwu. Sodakoh wajibah itu namanya zakat, yaitu sodakoh itu adalah harta yang dikeluarkan, yang diberikan oleh seseorang dari apa yang dia miliki. Itu namanya sodakoh. Nah, dia mengeluarkan ini ada yang wajib, ada yang sunnah. Kalau yang wajib itu namanya sodakoh wajibah atau zakat. Ya, kalau yang sunnah namanya ya sodakoh sunnah. Ya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutnya sebagai apa? Burhan, bukti nyata. Atas apa? Atas keimanan seseorang. Karena orang kalau dia betul-betul beriman kepada Allah, maka dia akan mencintai Allah lebih daripada apa yang dia miliki. Ya. Nah, maka ini adalah bukti nyata. Ketika Allah memerintahkan untuk bersedekah, untuk berzakat, untuk mengeluarkan harta di jalan Allah, dia dengan mudah. Maka itu adalah bukti kuat. Burhan juga nanti akan menjadi apa? Akan menjadi penyelamat di api neraka. Ya, ketika seseorang mungkin udah diputuskan untuk masuk api neraka, datang sodakohnya. Stop dulu katanya. Dihalangi oleh sodakohnya.
Ya, oleh sebab itu di dalam hadis lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam was-shadaqatu tudfi'u ghadabar rahman. Sedekah itu meredam kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Artinya, kalau orang rajin bersedekah ya atau suatu komunitas masyarakat ya, suatu tempat kampung itu rajin bersedekah, Allah akan amankan dari segala malapetaka dan musibah. Ya, was-shadaqatu burhan tudfi'u ghadabar rahman. Ya, memadamkan murka Allah Subhanahu wa taala, sehingga murkanya akan berubah, bagi kita itu akan berubah menjadi ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga saking besar khasiat daripada sedekah ini bukan hanya untuk diri sendiri tetapi juga untuk orang lain. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda apa? Dawu marbakum bis sadaqah. Ya, obatilah ya, ya orang-orang yang sakit di kalangan kamu dengan bersedekah. Kita sakit, ya udah bersedekah ya. Diniat juga ya supaya Allah memberikan kesembuhan. Dan ini sudah banyak banyak bukti ya, di mana ada orang yang memang sudah dokter memvonis ini udah nggak ada obatnya, udah nggak ada obat. Ternyata obatnya sederhana aja, sedekah. Ya, bersedekah. Ada seseorang cerita, udah orang tuanya di rumah sakit, udah nggak ada harapan lagi, udah dia keluar dari rumah sakit dengan rasa yang rasa sedih, rasa macam lah, rasa gelisah, ya gundah dan lain sebagainya. Akhirnya dia lihat seekor kucing di situ yang sedang kelaparan. Akhirnya dia beri makan kepada kucing tersebut. Besoknya dia ke rumah sakit, orang tuanya udah sembuh. Padahal bersedekah kepada seekor kucing. Ya. Nah, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dawu mardakum bis sadaqah." Ya. Baik, wasabru dia. Nah, kemudian sabar adalah dia. Dia itu cahaya. Kalau di dalam bahasa Arab, nur, ada dia, ada bau. Ya. Bau itu lebih kuat dari cahaya. Pancaran sinarnya itu lebih lebih kuat. Ya. Seperti matahari dan rembulan gitu. Ya, seperti matahari dan rembulan. Ya, tapi kalau di dalam bahasa kita cahaya dan sinar itu sama sama nggak sih? Sinar matahari, cahaya matahari bisa dua-duanya. Cahaya rembulan, sinar rembulan sama, misalnya nggak ada bedanya ya. Tapi kalau dalam bahasa Arab, nur itu seperti cahaya sinar rembulan, nurul qamar, wa qamarum munira. Ya, tapi kalau syams, bau syams, cahaya matahari, artinya dia punya terang dan keras. Ya, nah maka sabar itu adalah dia bukan hanya sekedar cahaya, bukan hanya sekedar sinar, tapi sinar yang terpancar. Ya artinya apa? Sabar itu adalah sinar dalam kehidupan seseorang. Coba bisa nggak kita bayangkan kalau ada orang yang tidak memiliki rasa sabar? Bagaimana hidupnya? Bagaimana dia menjalankan hidup? Sementara di dalam kehidupan ini penuh dengan problematika, persoalan, permasalahan, musibah, malapetaka, dan lain sebagainya. Kalau orang nggak punya sabar, maka dia betul-betul hidupnya itu gelap gulita. Di dalam ruangan yang sempit, sesak. Ya, sehingga masalah kecil saja itu akan membuat dadanya sesak, kayak mau meledak. Padahal masalah kecil. Tapi kalau orang sabar, sebesar apapun masalah itu bisa ditampung. Ya, maka sabar adalah dia cahaya yang akan menerangi hidup seseorang. Oleh sebab itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya tidak ada sesuatu yang diberikan kepada seseorang yang lebih baik, lebih luas dari kesabaran. Ya, maka orang yang diberi kesabaran faqad utiya hadzan 'azima, maka dia sudah diberikan oleh Allah bagian kebaikan yang sangat besar. Ya, kenapa? Karena ya
Dengan sabar kita akan bisa menjalani hidup ini dengan benar. Ya. Oleh sebab itu orang yang paling menderita adalah orang yang nggak punya rasa sabar. Ya, dan orang yang paling bahagia adalah orang yang bisa bersabar. Ya. Kebijaksanaan akan datang dari kesabaran. Ketenangan juga akan datang dari kesabaran. Bahkan solusi daripada permasalahan-permasalahan juga akan datang dari kesabaran. Ya. Fa inna fis sabri khairan katsira. Oleh sebab itu tidak ada pahala yang lebih besar dari pahala sabar. Ya, kalau pahala ibadah 10 kali lipat, 700 kali lipat, ada kelipatannya. Tapi kalau sabar, ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Balasannya itu enggak ada hisapnya. Sesuai dengan bahwa sabar itu memang memiliki cahaya yang sangat kuat, ya. Dan sabar ini ada ada tiga jenis daripada sabar. Pertama, as-sabru 'alal musibah, sabar dalam menghadapi musibah. Musibah itu perlu sabar nggak? Perlu untuk sabar. Artinya untuk bisa menghadapi musibah, cobaan, ujian, malapetaka dan lain sebagainya perlu kepada kesabaran. Ya. Dan sebenarnya sabar itu diperlukan pada saat-saat pertama saja. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan, kemudian melihat ada seorang wanita perempuan sedang menangis, berteriak-teriak di kuburan, ya, yang anaknya baru baru meninggal. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menasihati, ittaqillaha wasbiri, bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Ya. Akhirnya orang itu pun, perempuan itu marah, ilaika anni, pergi sana katanya. Dia mengusir Rasulullah dan mengatakan, kamu kan gak merasakan apa yang saya rasakan katanya. Ya. Dan kamu tidak tertimpa oleh musibah yang saya alami katanya. Dan waktu itu dia nggak tahu kalau yang menasihatinya itu adalah Rasulullah. Akhirnya diberitahu yang tadi kamu marahin, yang tadi kamu omelin itu adalah Rasulullah. Akhirnya dia datang ke rumah Rasulullah. Kebetulan waktu itu nggak ada yang jaga. Akhirnya dia langsung ketuk pintu. Kemudian Rasulullah keluar. Mohon maaf tadi saya nggak kenal, kata saya nggak tahu kalau itu adalah Anda katanya. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna sabru inda sodmatil ula. Jadi kesabaran itu diperlukan pada benturan pertama gitu. Ya artinya apa? Bahwa memang kesabaran itu ya kita perlukan di awal-awal tertimpa musibah. Karena kalau sudah besok makin ringan, lusa udah makin ringan, udah seminggu udah lupa udah. Jadi nggak diperlukan lagi sabar. Jadi sabar itu memang diperlukan di awal-awal tertimpa musibah tersebut. Ya, artinya di situ kita harus betul-betul membentengi diri. Karena kalau sudah setelah itu ya udah ringan dan bahkan akan dilupakan musibah tersebut. Ya. Nah, itu pertama as-sabru, sabar di dalam menghadapi musibah. Yang kedua adalah as-sabru 'ala ta'ah, sabar dalam menjalankan ketaatan. Taib. Dalam menjalankan ketaatan perlu kesabaran nggak? Ya, kalau nggak ada kesabaran, nggak bisa istiqomah. Ya, akhirnya ibadahnya pun mud-mudan. Kalau sedang semangat, kalau sedang rajin, rajin. Kalau udah malas, ya udah malasnya nggak kepalang tanggung. Ya, nggak kepalang tanggung. Nah, maka karena apa? Karena memang ibadah-ibadah ketaatan itu adalah sesuatu yang nggak disukai oleh nafsu. Berat terasa oleh nafsu. Inna salat wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Salat itu sangat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Nah, maka supaya jadi ringan, ya perlu kepada kesabaran. Puasa perlu kepada kesabaran. Sedekah perlu kesabaran. Salat tahajud perlu sabar. Semua ketaatan-ketaatan itu perlu kepada kesabaran. Karena kalau tidak memiliki kesabaran, maka tidak akan bisa istiqomah. Jadi rahasia untuk mendapatkan keistiqomahan adalah bersabar. Karena ada saat kita malas, ada saat kita letih, ada saat kita capek dan lain sebagainya, ada saat kita sedang nggak mood. Sabar itu akan menjadikan kita tetap menjalankan ibadah sama seperti ketika kita sedang rajin, sedang semangat. Nah, kemudian yang ketiga adalah as-sabru 'anil ma'siyah, bersabar
dari perbuatan maksiat. Kenapa? Karena memang sesuatu yang diharamkan pasti diinginkan oleh nafsu. Sehingga ada kaidah mengatakan kullu mamnu'in marghub. Semua yang dilarang itu pasti dimau, pasti diinginkan. Tapi kalau udah diberi, nggak dilihat biasanya. Ya nggak? Nafsu kan begitu. Kalau dilarang pasti penasaran terus. Ketika dia udah dapat, ya udah lupa, udah pengen yang lain lagi. Ya. Nah maka itu untuk tidak terjatuh di dalam perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka perlu kepada kesabaran. Itu artinya bahwa sabar ini akan menyinari seseorang di dalam ibadahnya, di dalam musibahnya, di dalam kehidupannya yang jauh daripada perbuatan maksiat. Baik. Kemudian yang terakhir di sini wal Qur'anu hujjatun laka au 'alaika. Ya. Dan Quran itu adalah hujjah. Hujjah itu artinya apa? Argumentasi kuat yang tidak terkalahkan. Ya, atau bisa bermakna syafaat, penolong. Ya, penolong itu artinya apa? Dia akan menjadi seperti apa? Al-Quran itu nanti di hari kiamat itu akan menjadi seperti pengacara yang bisa menyelamatkan orang dari api neraka. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-Quran was-siyamu yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Ya, Al-Quran dan puasa kedua-duanya nanti akan memberi syafaat, memberi pertolongan kepada orang yang membaca Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, dan orang yang berpuasa. Al-Quran mengatakan apa di hadapan Allah nanti? Ya Allah, ya saya sudah menghalangi orang ini dari tidur, dari berbagai macam kesukaannya, kegemarannya, semata-mata karena dia membaca aku. Puasa juga mengatakan, ya Allah, aku telah menghalanginya dari makan, minumnya. Ya Allah, maka perkenankan, izinkan kami memberikan syafaat kepadanya, maka syafaat mereka pun diterima. Artinya apa? Diselamatkan. Artinya apa? Dua pengacara kita nanti di hari kiamat, yaitu sholat dan puasa yang akan membela, ya, yang akan mempertahankan. Nah, maka Al-Qur'anu hujjatun laka au 'alaika. Tapi di sini ada masalah. Tapi Al-Quran itu juga bisa menyelamatkan kamu atau memasukkan kamu dalam api neraka. Lah kok bisa? Al-Quran bisa membawa ke dalam surga, juga bisa membawa ke dalam api neraka. Kalau Al-Quran itu kita jadikan di hadapan, dia akan menuntun kita menuju surga. Tapi kalau Al-Quran dijadikan di belakang, dia akan mendorong ke dalam api neraka. Artinya apa? Kita jadikan Al-Quran sebagai panduan hidup kita, maka Al-Quran akan menuntun kita menuju surga. Artinya kita amalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Tapi kalau kita abaikan apa yang ada di dalam Al-Quran, artinya kita telah menjadikan Al-Quran di belakang, maka dia yang akan mendorong ke dalam api neraka wal-'iyadu billah. Ya, nama artinya apa? Artinya kita diperintahkan untuk mengikuti Al-Quran. Jangan Al-Quran yang ikuti kita. Ya, karena kalau kita jadikan Al-Quran itu di belakang, maka dia yang akan mendorong dan memasukkan kita ke dalam Al-Quran, ke dalam api neraka wal-'iyadu billah. Ya, yaitu dengan kita mengabaikan hukum-hukum Al-Quran. Kita tahu hukum Al-Quran seperti itu, tapi justru kita tidak jalankan. Kita tahu Al-Quran melarang, tapi kita lakukan. Nah, kemudian yang terakhir, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullun nasi yaghdu faba'i'un nafsahu famu'tiquha wa mubiquha." Di sini ada sebuah ilustrasi bahwa setiap amal perbuatan yang dilakukan oleh seorang hamba itu seakan-akan dia menjual dirinya. Jadi diibaratkan kita ini adalah seperti hamba sahaya, dan memang kita adalah hamba. Ya, maka ada orang yang menjual dirinya, ya, kepada Allah, maka itu artinya dia sudah memerdekakan dirinya, menyelamatkan dirinya dari api neraka. Menjual diri ini artinya apa? Dia menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, taat kepada Allah, menjadikan dirinya hamba bagi Allah. Nah, maka kalau orang menjual dirinya dan menjadikan dirinya sebagai hamba Allah, maka Allah pasti menyelamatkan. Nah, kok kita jual diri? Iya,
Allah siap membeli dan menawarkan harga yang tidak ada mampu memberikan tawaran seperti itu. Kira-kira berapa harga yang ditawarkan oleh Allah kepada diri yang hina, yang dina, yang kerdil ini? Berapa yang ditawarkan oleh Allah? Berapa miliar? Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an? Innallaha ashtara. Sesungguhnya Allah membeli minal mu'minina, dari orang-orang yang beriman. Apa yang dibeli? Anfusahum wa amwalahum. Diri mereka, harta mereka Allah beli. Dengan harga berapa? Bi anna lahumul jannah. Ya Allah, tawaran harganya itu adalah surga. Nah, maka kata Rasulullah, setiap orang, setiap harinya itu sebenarnya dia sedang menjual dirinya. Kalau dia hidupnya digunakan untuk ketaatan-ketaatan, artinya dia sudah menjual diri kepada Allah, kepada pembeli yang sebenarnya. Famu'tiquha, itu artinya dia sudah menyelamatkan diri dari api neraka dan memuliakan dirinya. Jadi dengan kita menjadikan hamba Allah, sebenarnya bukan kita menghinakan diri, tetapi memuliakan diri. Kemudian ada orang yang menjual dirinya kepada dunia, kepada syahwat, kepada syaitan. Ya, menjual dirinya untuk dunia. Artinya apa? Semua kehidupannya tujuannya semata-mata untuk dunia, semata-mata untuk mengikuti syahwat. Maka itu artinya mubiquha. Memang sepintas sepertinya dia membahagiakan diri dengan mengejar dunia, mendapatkan dunia, mengikuti syahwat. Sebenarnya namanya sepintas mungkin nampaknya seperti membahagiakan diri, tapi sebenarnya dia telah membinasakan dirinya sendiri. Famubiquha au mubiquha, atau membinasakan dirinya sendiri. Nah, sekarang Allah beri tawaran, silahkan mau jual diri kepada itu juga nggak masalah, kata Allah. Ya, saya tawarkan kepada kamu, mau jual kepada saya pun, saya berikan harga sekian, bi annalahumul jannah. Tapi kalau menjual diri kamu kepada selain Allah, ya maka ya dia akan mereka akan memberikan tawaran berupa api neraka, wal a'yadzubillah. Ya, jadi kita beramal soleh itu ya dikatakan oleh Allah itu sebagai jual beli, tijarah. Ya, tijarah, kita beramal soleh itu artinya kita sedang berniaga dengan Allah. Ya, Rasulullah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim." Maukah kamu saya tunjukkan kepada perniagaan yang menyelamatkan kamu daripada api neraka? Apa itu? Beriman kepada Allah, membaca Al-Qur'an, salat dan lain sebagainya. Itu adalah berbisnis dengan Allah. Ya. Maka menjual diri kepada Allah itu artinya apa? Menjadikan diri kita ini adalah sebagai hamba Allah, yang tentu seorang hamba itu ya harus taat kepada tuannya. Apa yang diperintahkan dia jalani, apa yang dilarang dia jauhi, maka Allah akan memerdekakan. Asal orang itu taat, maka Allah akan merdekakan. Artinya apa? Akan selamatkan dia dari api neraka. Ada seseorang yang diceritakan oleh Sayyidi Abdul Qadir Al-Jilani, dia membeli seorang hamba sahaya. Dan tuannya ini sangat baik. Hamba itu juga sangat ya baik juga. Akhirnya begitu dia dibeli, dibawa ke rumah. Kemudian tuannya karena memang dia sifat pemurah, bahkan dia tidak menganggap hambanya itu sebagai hamba sahaya. Akhirnya ditawarkan, udah sampai rumah, kamu mau di kamar yang mana ini? Tapi hamba itu tahu diri dia sebagai hamba, katanya, Tuan, katanya, saya ini hamba, di mana Tuan tempatkan saya, disitulah tempat saya. Akhirnya, kamu suka makan apa? Mau makan apa? Katanya, Tuan, apa yang Tuan berikan itulah makanan saya, katanya. Ditanya lagi, kamu mau pakai pakaian yang seperti apa? Tuan, pakaian yang Tuan beri itulah pakaian saya. Kemudian terakhir, kamu mau bisa kerja apa? Katanya. Kamu bisa kerja apa? Akhirnya karena dia tahu diri dia sebagai hamba, dia bilang apa? Tuan, apa yang Tuan perintahkan kepada saya, itulah yang saya kerjakan. Tiba-tiba tuannya menangis. Menangis dengan kepolosan, keluguan, dan kebaikan dari hambanya tersebut. Dia mengatakan apa? Tubali, betapa bahagianya aku kalau aku melakukan ini kepada Allah seperti kamu lakukan itu kepada saya, katanya.
Akhirnya apa kata hambanya? Apa kata tuannya? Anta hurrun liwajillah. Ya udah, kamu nggak layak jadi hamba saya katanya. Kamu saya merdekakan semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba bayangkan ketika hamba itu tahu dirinya sebagai hamba, memposisikan dirinya sebagai hamba, bersifat seperti hamba, Tuhannya memerdekakan. Lah bagaimana kalau hamba Allah berbuat seperti itu kepada Allah? Apakah Allah nggak lebih pemurah daripada orang tadi? Ya Allah. Kalau seorang manusia saja ketika hambanya itu betul-betul merasa diri sebagai hamba, bertindak sebagai hamba, dimerdekakan, lah bagaimana kalau kita betul-betul merasa diri sebagai hamba Allah, ya, taat kepada apa yang diperintahkan oleh Allah, merendah seperti layaknya sifat sebagai seorang hamba, maka itulah kata Rasulullah, famu'tiquha, maka dia akan memerdekakan dirinya. Ya, baiklah, jemaah yang dimuliakan Allah, itulah memang hadisnya hanya 4 baris, tetapi sebenarnya ini sudah mencakup segala lini kehidupan kita. Kebaikan-kebaikan itu dikumpulkan di dalam hadis ini yang dinamakan sebagai Jawami'ul Kalim. Artinya apa? Jawami'ul Kalim itu di antara keistimewaan yang diberikan kepada Rasulullah, di mana Rasulullah mengucapkan 1-2 kata, tapi syarat dengan makna yang banyak, sehingga kalau dijabarkan itu berjilid-jilid kita pun nggak akan selesai ya apa yang ada di dalam kandungan hadis ini ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala ya memberi taufik kepada kita untuk bisa menjalankan apa yang telah diajarkan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Sekurang-kurangnya ada yang kita amalkan, dan ini saya rasa semuanya memang adalah sesuatu yang memang kita lakukan di dalam setiap hari dalam hidup kita. Bersuci, kemudian berzikir, sholat, sedekah, apalagi sabar, setiap hari itu sabar, ya, Al-Quran, dan setiap hari itu kita ya berbuat untuk menyelamatkan diri kita atau untuk mencelakakan diri diri sendiri, ya. Nah, maka ya semoga hadis ini bisa menjadi tuntunan bagi kita di dalam hidup kita, sehingga hidup kita ya lebih bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, demikian tadi yang banyak sekali yang diajarkan gurunda kita yang bermanfaat bagi panduan hidup kita. Silahkan, ini sesi tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, tadi kan kita sudah belajar pentingnya bersuci dan sholat dari hadis Rasulullah ini. Yang ingin saya tanyakan, apabila badan kita kotor, terkena najis, tapi kita tidak ada tempat untuk bisa membersihkannya, sehingga lewatlah waktu sholat. Apakah hal mengkodok itu maksudnya memang diperbolehkan, tapi apakah memang itu Rasulullah senang itu, maksudnya bila umatnya itu mengkodok sholat, itu yang pertama. Yang kedua, tadi kan tingkatan toharoh itu ada syariat, tarekat, dan hakikah. Nah, bagaimana dengan ma'rifat? Nah, terus yang ketiga, di dalam tadi yang Al-Quran sebagai hujah, itu Al-Quran dapat membawa kita ke dalam neraka jika Al-Quran tidak dijadikan panduan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, di dalam Al-Quran itu disebutkan tentang hukum waris yang laki-laki mendapatkan ini dan perempuan. Tapi apabila si anak-anaknya ini dan bersepakat untuk membagi warisnya misalnya dengan sama rata, baik perempuan atau laki-laki, apakah itu termasuk nantinya yang mendapatkan Al-Quran membawa kita ke neraka gitu? Ya, baik. Itu aja, makasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertama, tadi apa tadi pertama? Ya, mengqadha sholat. Baik, dalam kondisi tertentu, maka di dalam fikih itu ada permasalahan yang dinamakan dengan faqidut tahuraini. Faqidu at-tahuraini. Artinya orang misalnya dalam keadaan junub.
Mau mandi, nggak ada air sama sekali. Mau tayamum, nggak ada debu. Ini umpamanya terjadi seperti itu. Ya, walaupun mungkin kita hampir nggak bisa bayangkan di dunia ini ada nggak ada debu gitu. Bisa saja, meski kita berada di tempat salju dan lain sebagainya, di situ nggak ada debu sama sekali. Nah, apa yang harus dilakukan di sini di dalam madhab Imam Syafi'i? Maka di situ tetap wajib sholat lihurmatil waqt, untuk menjaga kehormatan waktu, tapi bukan menggugurkan kewajiban. Sholat dalam keadaan hadas, dalam keadaan junub, ya, untuk menghormati waktu. Nah, ketika nanti sudah menemukan air, ya alat untuk bersuci, di situ harus diqodok lagi. Tapi wajib sholat pada waktunya lihurmatil waktu ini di dalam madhab Imam Syafi'i. Ya, madhab yang kita anut pada umumnya di Indonesia dan di Asia gitu. Ya, ASEAN lah. Tapi kalau di dalam madhab Maliki, ya udah nggak wajib sholat dan nggak wajib qodok, karena emang tidak ada syarat. Nah, tetapi karena kita mengamalkan madhab Syafi'i, ya maka kita harus komitmen supaya, enak dong kalau dalam madhab Maliki, saya mau pindah dong. Wah, itu berarti beragama mengikuti nafsu, karena agama itu adalah komitmen. Kalau kita udah ikut satu madhab, ya udah sedapat mungkin kita komitmen, kecuali memang dalam kondisi-kondisi tertentu yang memang tidak memungkinkan, seperti kita ke Saudi umroh haji, di situ untuk tidak bersentuhan dan lain sebagainya, itu mungkin susah gitu. Ya, terpaksa bersentuhan. Kalau bersentuhan kan dalam madhab kita itu membatalkan wudhu. Setiap baru setengah tawaf bersentuhan harus wudhu lagi, ya nggak selesai sampai besok gitu. Nah, maka di situ terpaksa kita mentaklid mengikuti madhab lain. Tapi di dalam kondisi seperti ini, kita wajib tetap sholat untuk menghormati waktu. Nanti ketika sudah ada ya pakaian yang suci, udah bisa bersuci dan lain sebagainya, kita qodok. Ya, ya. Apakah berdosa? Nggak berdosa, karena memang kita sudah berusaha mencari dan tidak dapat. Dan memang kondisi menjadikan kita seperti itu gitu. Ya, maka qodok tidak masalah. Ya, sama seperti orang di dalam madhab kita juga, ketika kita naik pesawat seperti yang dulu kita jelaskan. Di situ kalau dalam madhab Syafi'i tidak dibenarkan sholat wajib itu di atas kendaraan, terlebih di atas pesawat. Ya, nah, di atas pesawat. Terus bagaimana nanti sholat? Sholatnya nanti diqodok kalau udah sampai di tempat. Tapi kan udah keluar waktu, ya nggak apa-apa. Terus gimana kalau pesawatnya meledak di atas, atau terjatuh, kita belum sholat? Kita bukan ninggalin sholat. Kita bukan niat ninggalin sholat, tapi niat akan mengerjakan sholat. Tapi belum kesampai, udah kecelakaan dulu, nggak ada masalah. Ya, karena niat kita bukan untuk ninggalin sholat, tapi niat kita adalah akan mengerjakan sholat. Tapi karena memang kondisi tidak memungkinkan kita, ya maka mau nggak mau kita melakukan hal yang darurat gitu. Ya, nah maka tidak masalah tentang qodok ketika memang tidak ada kemungkinan untuk melakukan. Tapi di dalam madhab Syafi'i kita tetap wajib, ya, artinya kita sudah sampai sebelum waktu berikutnya, kita belum menemukan untuk bersuci, ya udah kita sholat di situ, sholat zuhur atau sholat asar, tetapi untuk lihurmatil waqt. Ya, nah, kalau junub misalnya boleh. Dia wajib sholat tapi nggak boleh di masjid. Kemudian yang kedua, dia hanya boleh membaca surat Al-Fatihah saja, nggak boleh membaca yang lain, cukup sholat dengan surat Al-Fatihah saja. Ya, itu kalau dalam keadaan junub, atau misal sudah suci dari haid tapi nggak nemuin air air ataupun debu untuk bertayamum, ya juga sama, itu namanya faqidut tahuraini. Artinya orang yang tidak menemukan dua alat bersuci, yaitu air dan debu. Ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Al-Quran ini akan menuntun kita menuju surga apabila kita mengamalkan, dan akan mendorong kita ke dalam api neraka apabila kita meninggalkan hukum-hukumnya. Taib, berkenaan dengan warisan, itu sudah dibagi langsung oleh Allah. Satu-satunya permasalahan yang dijelaskan secara detail di dalam Al-Quran adalah hal warisan. Dan ini menunjukkan bahwa harta itu bukan milik kita.
Artinya pembagiannya itu bukan kita yang menentukan, tapi Allah sendiri. Kenapa? Karena ketika kita hidup, kita diberikan pinjaman oleh Allah. Kita bisa memanfaatkan semau kita. Tapi ketika kita udah mati, hak itu diambil oleh Allah. Kemudian Allah sendiri yang akan membagi-baginya. Taib. Di dalam Al-Quran sudah dijelaskan misalnya lidzakari mislul hadzil unsayni, laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1. Kemudian ini dapat 2/3, ini dapat setengah, ini dapat 1/4, ini dapat 1/6, dan semua sudah secara detail dengan hikmah Allah dibagi-bagi. Boleh nggak dibagi rata sesuai dengan kesepakatan? Jadi kalau ya hak dari harta itu sudah dikembalikan kepada ahli waris, ya, dia sepakat, ya udah saya sepakat tanpa ada keterpaksaan di situ. Semua, ya, tanpa ada satu, kalau satu yang nggak sepakat ya udah nggak boleh. Dia harus mendapatkan haknya sesuai dengan yang ditetapkan. Tapi kalau sepakat ya udah kita bagi rata semua, ya nggak ada masalah karena hak itu sudah dibeli, ya. Tapi tetap kita mengakui misalnya dibagi dulu, kamu dapat sekian, ya udah saya misalnya yang dapat lebih, ya udah nggak apa-apa, saya berikan sekian. Ya udah rumah kita bagi 2, ini kita bagi, nggak masalah, ya. Ya, iya, jadi kita harus, artinya setiap orang tahu bagian masing-masingnya. Dia harus tahu dulu bagian masing-masing, ya udah bagian masing-masing sekian. Setelah itu nanti ini yang kan ada yang lebih, ada yang kurang, ya. Ya udah, nanti saya berikan ini, atau namanya tanazul. Ya udah ada orang yang juga, ya udah saya nggak mau ambil warisan saya, nggak masalah, itu haknya gitu, ya. Nah, dikasih kepada yang lain itu nggak ada masalah gitu. Tetapi dengan syarat semua ahli waris harus sepakat. Kalau ada yang tidak sepakat, ya maka itulah sebabnya setiap orang itu harus dapat bagiannya masing-masing dulu. Artinya setidaknya dia tahu bagiannya sekian. Sehingga kalau ada yang nggak setuju nanti dengan bagi rata, ya udah dia mengambil haknya dulu. Setelah itu yang lain ya silahkan, kalau mau bagi rata terserah. Yang penting pertama dia sudah tahu bagiannya masing-masing. Ya, artinya itu dia yang mendapatkan lebih, namanya tanazul, artinya mengundurkan diri untuk mendapatkan ya kurang daripada apa yang sebenarnya diberikan oleh Allah, ya, dengan cara, tapi bukan dengan keterpaksaan dan lain sebagainya. Oh, kita bagi rata saja. Tapi dengan syarat tadi itu dibenarkan apabila semua ahli waris itu sepakat setelah mereka mengetahui bagian masing-masing dan tanpa ada unsur keterpaksaan, ya. Ya, wallahu taala a'lam. Ya. Kemudian dengan niat bukan untuk tidak mengamalkan Al-Qur'an. Kita udah amalkan Al-Qur'an, ini bagian saya, ini bagian saya, ini bagian saya. Ya, setelah itu masing-masing berunding gimana kalau kita misalnya kita bagi rata. Ya udah nggak apa-apa, bagi rata saja nggak apa-apa. Semua setuju? Setuju. Ya udah nggak apa-apa bagi rata. Tidak masalah. Ya. Nah, dibagi oleh Allah itu ya tujuannya supaya tidak ada terjadi persengketaan di antara ahli waris. Makanya Allah langsung handle gitu. Ya. Nah, bukan juga diputuskan oleh mahkamah. Ya udah mahkamah memutuskan bagi rata. Nggak boleh kalau seperti itu. Ya, karena haknya dikembalikan oleh Allah kepada ahli waris. Maka yang menentukan berapa bagian masing, artinya setelah itu ya, yang nggak mau mengambil ya silahkan, yang mau ambil kurang dari jatahnya ya silahkan, tapi dengan kesepakatan 100%. Ya, Allah taala alam. Ya. Oh ya, ma'rifat itu di dalam tingkatan itu sebenarnya ada 3 syariat, thariqat, hakikat. Kalau hakikat ma'rifat ini sebenarnya ya udah hakikah. Artinya orang sudah sampai hakikah ya udah ma'rifah. Jadi ma'rifat itu adalah hakikat itu adalah ma'rifat. Jadi ma'rifat itu dikatakan hakikat, artinya apa? Orang sudah mengetahui apa yang sebenarnya. Maka dinamakan sebagai ma'rifat. Yang sebenarnya itu namanya hakikat. Ya, kalau kita ibaratkan seperti ini. Kita mau pergi ke suatu tempat. Tujuannya ini adalah
tempat yang kita tuju itu dinamakan sebagai ma'rifat atau hakikat gitu. Baik. Thariqahnya apa? Syariahnya apa? Syariahnya itu adalah jalan. Thariqahnya itu apa? Adab berjalan, tata cara berjalan, aturan di dalam berjalan. Kalau sudah ini terjadi, maka sampai kepada tujuan, sampai kepada hakikat. Jadi itu satu paket, nggak dipisah. Artinya apa? Syariat itu ya jalannya harus benar. Kedua, bukan hanya jalan yang benar, cara berjalan juga harus benar. Ya enggak? Karena kalau kita jalannya benar, tapi cara berjalan nggak benar, ya kecelakaan juga. Atau nggak ikut aturan-aturan yang di jalan, ya nggak itu. Maka syariat itu adalah jalannya, thariqah itu adalah adab-adab di dalam berjalan. Kalau itu sudah sampai, maka akan sampai kepada hakikah. Hakikah. Ya, yaitu ma'rifah. Ya, ma'rifah dengan hakikah itu sama. Jadi dan keempat itu adalah satu paket gitu. Artinya orang yang sudah ma'rifah ya maka sampai kepada hakikah, yang hakikah ya itu adalah ma'rifah gitu. Ya. Dan kesemuanya itu dinamakan Islam. Ya, Islam. Kenapa tadi dikatakan taharah yang paling tinggi itu adalah taharah hakikah tadi? Ya karena memang ya hakikat yang memiliki wujud sebenarnya itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada yang layak menempati hati kita ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wallahu taala alam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mohon penjelasan perbedaan antara sabar dan tawakal. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Sabar para ulama mendefinisikan sebagai malakatun yaqtadiru biha ala tahammulil masyaqqah. Ya, sabar itu adalah suatu bawaan dalam diri, sifat yang menjadikan orang itu mampu bertahan di dalam menghadapi hal yang berat. Jadi kekuatan hati di dalam menghadapi perkara yang berat atau yang tidak disukai, diinginkan oleh nafsu, itu namanya sabar. Nah, kekuatan ini, kemampuan bertahan ini yang akan menjadikan orang tidak mengeluh, tidak protes, tidak komplain, tidak mengucapkan kata-kata yang menunjukkan dia tidak terima terhadap apa yang dia alami ataupun apa yang terjadi. Nah, itu namanya sabar. Kalau tawakal itu berserah kepada Allah. Dalam artian kita sudah berikhtiar, tapi kan untuk sampai kepada tujuan dari ikhtiar kita, bukan kita yang menentukan, tapi Allah. Ya maka kita serahkan kepada Allah. Ya, dalam artian kita bertawakal ini banyak macam juga. Ya, di dalam berusaha kita bertawakal, di dalam menjaga diri kita juga bertawakal. Tapi yang tidak boleh kita lupakan, kita harus ikhtiar. Kita punya barang. Cara ikhtiar, cara tawakal kita itu apa? Kita jaga dengan benar. Setelah itu baru kita serahkan kepada Allah. Jadi ikhtiar itu, tawakal itu bukan berarti misalnya kita punya onta, kita punya apa, kemudian kita lepas. Kemudian mengatakan saya bertawakal, itu bukan bertawakal. Kata Rasulullah, i'qil wa tawakkal. Ikat kemudian tawakal. Artinya apa? Simpan, setelah itu baru tawakal. Ini ditempatkan di di tempat umum, saya bertawakal biar Allah yang jaga. Itu bukan tawakal namanya. Itu namanya konyol. Ya, tawakal itu kita berikhtiar semaksimal mungkin. Setelah itu kita udah nggak ada kemampuan lagi, ya udah serahkan kepada Allah. Dalam mencari rezeki pun demikian. Kita bertawakal itu udah saya bertawakal kepada Allah, bukan artinya udah nanti Allah yang berikan saya nggak perlu kerja. Itu juga konyol, itu namanya bukan tawakal. Tawakal itu Rasulullah telah menjelaskan seperti ini. Dalam hadisnya, "Lau tawakkaltum 'ala Allahi haqqa tawakkulih." Seandainya kalian bertawakal dengan sebenar-benar tawakal. Rasulullah menjelaskan tentang sebenar-benar tawakal. Maka la razaqakumullahu kama yarzuqut tayr
maka Allah akan beri rezeki kepada kamu sebagaimana Allah memberi rezeki kepada seekor burung. Baik, kita lihat. Artinya kalau orang bertawakal dengan sebenarnya, maka Allah akan berikan rezeki sebagaimana Allah memberi rezeki kepada seekor burung. Tapi di sini Rasulullah menjelaskan bagaimana burung itu diberi rezeki oleh Allah. Taghdu khimason wa taruhu witona. Keluar dari sarangnya dalam keadaan perut kosong, pulang dalam keadaan perut kenyang. Artinya apa? Artinya rezeki itu datang bukan, ya Allah aku mau berserah diri, ya udah nanti Allah aja yang urus. Aku enggak, itu bukan tawakal. Kita berikhtiar, kita berusaha. Ya, seperti burung tadi, dia enggak di dalam sarangnya tiba-tiba rezeki datang. Tidak, bukan itu cara Allah memberikan rezeki. Ya. Ya, maka demikian juga kita berikhtiar itu artinya bertawakal itu artinya kita keluarkan segala kemampuan kita. Setelah itu hasilnya kita serahkan kepada Allah. Ya Allah, ini yang mampu aku lakukan, sisanya aku serahkan kepada Allah. Itu namanya kita bertawakal, itu artinya kita serahkan segala kemampuan kita kepada Allah. Ya, karena usaha yang kita lakukan ini ya tidak akan mendatangkan hasil kecuali atas izin Allah. Kita hanya berikhtiar, yang menentukan adalah Allah. Nah, ketentuan itu kita serahkan kepada Allah. Nah, ini efeknya di dalam kehidupan kita apa? Efeknya akan kita akan tenang. Terkadang ada orang yang sudah berusaha semaksimal mungkin menurut hitungan matematika ini akan mendatangkan hasil, ternyata sebaliknya, rugi. Kalau dia tidak bertawakal, dia akan kecewa sekecewa-cewanya. Kenapa? Karena dia bergantung kepada usahanya. Nah, semakin bergantung kepada usaha, kepada orang, kepada apa, kekecewaan itu akan semakin besar. Maka berharap kepada selain Allah itu hanya akan melahirkan kekecewaan. Makin tinggi harapan kita, makin besar kekecewaan. Tapi kalau orang sudah serahkan kepada Allah, ya artinya apa? Ya kalau dapat alhamdulillah, kalau enggak ya udah sabar. Mungkin apa keberhasilan yang tertunda, ya, atau keberhasilan yang Allah simpan, mungkin keuntungan yang Allah simpan. Artinya apa? Orang akan lapang dada karena dia udah serahkan, ya udah terserah Allah setelahnya bagaimana, yang penting saya sudah berikhtiar mana yang saya anggap baik, tapi ternyata Allah memberikan yang lain, berarti itulah yang baik menurut Allah. Nah, itu arti tawakal, itu artinya kita berikhtiar kemudian kita serahkan hasilnya kepada Allah. Ya, jadi tawakal itu juga perlu kepada sabar. Jadi ya satu paket tawakal itu perlu kepada sabar, dan sabar itu juga ya harus ada tawakalnya gitu. Ya, jadi satu paket, nggak bisa terpisah gitu. Ya. Tanya Ustaz. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak Ustadz, ada kalimat yang berbunyi rubah qori'il Quran wal Quranu yal'anu. Ya. Pertanyaan yang pertama, itu sebuah hadis atau perkataan ulama? Yang kedua, artinya kalau nggak salah kurang lebih banyak orang yang baca Al-Quran, tapi Al-Quran itu nanti akan mengutuknya. Ya. Yang dimaksud mengutuknya ini apa? Orang yang membaca Al-Quran, tapi Al-Quran itu tidak menjadi panduan hidup, atau orang yang baca Al-Quran tapi tidak benar makhraj atau tajwidnya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, rubba qari'in yaqra'ul Qur'an wal Qur'anu yal'anuhu. Ini adalah ungkapan ulama, ya, dan memberikan sebuah hikmah lah. Betapa banyak orang yang membaca Al-Quran tapi Al-Quran melaknatnya, mengutuknya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ada orang yang membaca Al-Quran, di dalam Al-Quran itu Allah melarang kita untuk berbuat zalim, tapi dia tetap berbuat zalim. Sementara di dalam Al-Quran Allah berfirman, ala la'natullahi 'alal zalimin. Jadi dengan dia berbuat zalim, maka dia seakan-akan mengutuk dirinya dengan Al-Quran. Ya enggak? Di dalam Al-Quran dia membacakan, di dalam ala la'natullahi 'alal zalimin. Sementara dia berbuat zalim. Maka Al-Quran itu telah mengutuk dirinya sendiri. Iya, sama.
Jadi itu adalah maksudnya adalah orang-orang yang berbuat zalim, dia membaca Al-Quran tapi dia tidak meninggalkan perbuatan zalim. Sehingga dia membaca Al-Quran bukan dapat pahala tapi mendapat kutukan sendiri. Ya, lah itulah yang dimaksud dengan hujjatun laka au alaika. Ya, jadi kita Al-Quran itu ya tergantung gimana kita. Kalau kita muliakan, Al-Quran akan menjadikan kita mulia. Kalau kita rendahkan, ya Al-Quran akan lebih merendahkan kita lagi. Jadi tergantung kita, gitu. Ya, kalau kita angkat Al-Quran, Al-Quran akan mengangkat kita. Al-Quran kita muliakan, Al-Quran akan memuliakan kita. Ya, Al-Quran kita amalkan, dia akan menuntun kita menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Tapi kalau dia tinggalkan, kita tinggalkan Al-Quran, Al-Quran akan tinggalkan kita. Kita jadikan di belakang, dia akan mendorong seseorang ke dalam api neraka. Wal'iyadzubillah. Ya, jadi itu artinya mengutuk itu artinya untuk orang-orang yang mengamalkan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la ta'lamun. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ya, Allah sangat benci kalian mengucapkan sesuatu yang tidak kalian amalkan, kerjakan. Lebih-lebih apabila yang kita ucapkan adalah Al-Quran. Aqimus sholah, dia sendiri ninggalin sholat. Wa atuz zakah, dia sendiri lari dari zakat dan lain sebagainya. Ya, la la'natullahi 'alal zalimin, dia sendiri berbuat kezaliman. Ya, maka dia baca Al-Quran sebenarnya dia mengutuk dirinya sendiri dengan Al-Quran. Wallahu taala alam. Ustadz yang Ya, kalau tidak ada tahu artinya itu tidak termasuk orang yang dikutuk. Ya, ini artinya yang dikutuk di situ adalah orang yang menentang Al-Quran. Ya, kalau nggak tahu artinya atau nggak bisa tajwid dan lain sebagainya, itu nggak masalah, tetap dapat pahala. Baca Al-Quran nggak paham, dapat pahala. Baca Al-Quran nggak fasih tajwid, yang penting udah belajar, dapat pahala. Ya, bahkan dapat 2 pahala lagi orang yang terbata-bata di dalam membaca Al-Quran. Pahala baca Al-Quran, pahala susahnya membaca Al-Quran, gitu. Ya. Jadi Al-Quran itu akan selalu mendatangkan kebaikan. Ya, selama orang ya tidak mengabaikan Al-Quran. Ya. terima kasih. Masih ada waktu sedikit lagi, boleh Ibu bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada sabar dalam ketaatan ya Pak Ustadz, ya. Terutama dalam menjalankan ibadah-ibadah sunnah ya. Misalnya sholat duha atau sholat atau baca waqiah. Ya. Nah itu kita semangat menjalankan karena ada niat oh saya baca waqiah tiap hari sama duha biar dikasih rezeki banyak. Nah, takut tidak menjalankan, kalau saya tidak menjalankan, saya takut tidak dikasih rezekinya tidak lancar. Nah, itu bagaimana Pak Ustadz? Kalau niatnya belum berarti sudah niat lillahi ta'ala atau belum? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tingkatan orang di dalam beribadah itu berbeda-beda. Ada orang yang beribadah karena ya mengharapkan sesuatu dari Allah. Tapi dia berharap juga kepada siapa? Kepada Allah. Tidak masalah. Ada orang yang beribadah supaya dapat pahala besar. Itu juga mengharapkan dari Allah. Ada orang yang beribadah semata-mata karena Allah. Bukan karena mengharapkan pemberian Allah. Itu tingkatan yang paling tinggi. Dan Allah telah janjikan kepada kita, ya, apabila kamu melakukan ini maka bagi kamu surga. Kemudian kalau kita melakukan itu untuk mendapatkan surga tidak ada masalah. Ya, tetapi tingkatan itu yang berbeda-beda. Kalau Imam Ghazali itu mengilustrasikan ada orang yang berbuat, ada orang yang beribadah, ibadahnya bisnis gitu ya. Artinya apa? Dia tidak melakukan sesuatu kecuali dia tahu apa yang akan dia dapatkan. Ya enggak? Tapi ada orang yang memang beribadah itu ya semata-mata karena
dia adalah hamba, hamba itu wajib taat, ya udah dia semata-mata taat gitu, tanpa melihat iming-iming apa yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau orang udah taat ya pasti apa yang kita inginkan pun ya Allah akan beri, tanpa kita niatkan juga pasti akan diberi gitu. Nah, tapi itu cara Allah, kenapa Allah janjikan kita? Ya cara Allah memotivasi kita. Karena kita ada nafsu, nafsu ini kan memang dia harus diberi iming-iming dulu baru berbuat. Kita ini kayak anak kecil gitu, kalau dia nggak dikasih hadiah nggak mau berbuat. Tapi nanti kalau dia udah tahu manfaat dari perbuatan itu ya nggak perlu dikasih dijanjikan hadiah, dia akan berbuat. Nah, maka demikian juga Allah cara mendidik nafsu kita, ya dijanjikan surga, lelaki dijanjikan bidadari, perempuan dijanjikan perhiasan dan lain sebagainya untuk memotivasi. Tapi nanti lama-lama dia merasakan kenikmatan beribadah sehingga dia melupakan untuk meminta ini dan itu. Sehingga dia betul-betul ikhlas. Artinya betul-betul memang ya berbuat karena Allah, bukan karena apa yang diberikan oleh Allah. Walaupun nggak ada yang salah, ya, sesuai dengan makom tingkatan masing-masing gitu. Ya, sesuai dengan tingkatan masing-masing. Ya. Ya, tetapi ya tentu kita misalnya saya mau berselawat supaya Allah berikan ini. Ya sebenarnya kita berselawat saja, Allah memang nggak tahu apa yang ada dalam hati kita gitu. Kita sholat duha saja, ya memang Allah nggak tahu apa yang kita perlukan gitu. Allah tahu bahkan. Ya, yang penting kita ikhlas, itu tentu yang diharapkan. Ya, oleh sebab itu di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang hadis qudsi, Allah berfirman, man syaghalahu dzikri an mas'alati a'taituhu afdala mimma u'tis sa'ilin. Siapa yang disibukkan dengan mengingatku, berzikir, beribadah kepadaku sehingga dia lupa untuk meminta kepadaku, maka aku akan memberikannya lebih daripada apa yang aku berikan kepada orang yang memohon dan meminta. Jadi artinya kita sholat duha, kita punya hajat. Kemudian kita sholat duha tanpa memikirkan hajat tersebut. Ya tentu Allah akan berikan lebih daripada apa yang orang memang sholat duha karena memang untuk diberikan hajat. Ya, karena Allah tahu apa yang kita inginkan, apa yang keperluan kita. Maka kalau kita sibuk hanya berkhidmah kepada Allah, beribadah kepada Allah, sehingga kita lupa untuk memikirkan diri kita sendiri, Allah sendiri yang akan mengurus kita gitu. Ya. Dan itu makna aku akan memberikan orang-orang yang berzikir kepadaku sehingga lupa untuk meminta lebih daripada apa yang diberikan kepada orang-orang yang meminta. Tapi sekali lagi itu setiap makom orang berbeda-beda. Ya anak kecil tadi nggak bisa kita paksakan untuk langsung rajin belajar seperti orang yang memang betul-betul tahu manfaat daripada belajar. Ya makomnya seperti itu, memang levelnya seperti itu. Ya maka kita harus diterima juga gitu. Ya maka demikian juga Allah menerima setiap orang ya sesuai dengan ya makomnya. Tapi kalau orang makomnya udah para wali ya itu justru aib. Salah bagi mereka kalau meminta sesuatu itu ya artinya menjadikan ibadah mereka itu jalan untuk meminta kepentingan diri. Oleh sebab itu para Imam Syafi'i mengatakan hasanatul abror sayyiatul muqarrabin. Kebaikan orang-orang biasa adalah keburukan bagi orang-orang yang muqarrabin. Bagi kita itu adalah kebaikan, tapi bagi mereka itu adalah keburukan gitu. Ya. Ya artinya bagi kita sholat dengan tujuan untuk dimudahkan urusan dan lain sebagainya, ya itu adalah baik bagi level kita. Tapi kalau bagi para wali, ya justru itu adalah nggak baik bagi mereka. Ya, jadi sekali lagi ya tergantung makom ya level kita di dalam tingkatan ibadah kita kepada Allah. Yang penting kita berharapnya kepada Allah bukan kepada selain Allah. Ya, wallahu taala alam. Terima kasih kepada Ustadz yang telah begitu banyak memberikan ilmu pada saat ini. Hari ini bagaimana ibu-ibu menjadi kita lebih rajin mengaji dan beribadah berlomba-lomba ya. Tadi sudah dikatakan dengan semua ibadah yang dikatakan oleh itu. Terima kasih Ustadz, jazakallah khair. Jadi sampai ketemu minggu depan tanggal 13 bisa Ustadz. Insya Allah. Terima kasih kepada ibu-ibu yang sekarang lebih banyak yang bertanya ya, antusias sekali.
Dan mari kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma tsabbitna bil qawli tsabit fil hayati dunya wal akhirah. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا فهما ووفقنا عملا صالحا وافتح علينا فتوح العارفين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات يوم يقوم الحساب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Mari kita sama-sama tutup doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ibu-ibu, nanti ba'da zuhur ada saudara kita yang mu'alaf. Jika ada yang mau menyaksikan, kami persilakan pada zuhur di sini. Dari besok pikir ada ya, besok pikir jam biasa